Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fauziah, NIM 1810205003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Eksplorasi Unsur-unsur Geometri pada Rumah Tua Suku Batin Rantau Panjang, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar matematika yang diampu oleh Ibu Maila Sari MPD. Nah, pada bagian 1, bab 1 pendahuluan, terdapat beberapa poin. Yang pertama, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Latar belakang masalah. Matematika menjadi salah satu bagian dalam dunia pendidikan. Matematika merupakan ilmu yang menyeluruh dan sangat bermanfaat dalam segala aspek kehidupan. Matematika mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat, dan begitupun sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa matematika tidak bisa lepas dari suatu budaya yang telah melekat sejak dulu hingga saat ini, menurut Rudyanto 2019. Pembelajaran matematika yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari disebut dengan pembelajaran berbasis budaya, atau kata lainnya yaitu etnomatematika. Etnomatematika menjadi salah satu jembatan untuk pemecahan masalah secara kontekstual, menurut Ainur dan Sri tahun 2018. Nah, pada era modern saat ini, sangat penting sekali bagi para generasi muda, terkhususnya mereka yang masih menduduki jenjang pendidikan, baik itu SMP, MTS, SMA, MAN, ataupun perguruan tinggi, untuk terus melestarikan budaya-budaya yang ada. Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali beraneka ragam budaya yang dimiliki, seperti suku, adat istiadat, pakaian adat, tradisi, dan juga rumah adat. Nah, mengenai rumah adat ini sendiri, hal inilah yang membuat peneliti melakukan penelitian terhadap salah satu rumah adat yang dimiliki oleh Indonesia, tepatnya yang berada di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kecamatan Rantau Panjang, Desa Kampung Baru, yaitu Rumah Tuo Suku Batin Rantau Panjang, di mana ini untuk mengeksplorasi setiap apa yang ada yang terdapat pada rumah tua tersebut, yang mana mengandung unsur-unsur matematika, yaitu pada bidang geometri. Fokus penelitiannya yang pertama mengeksplorasi etnomatematika yang terdapat pada rumah tua suku Batin Rantau Panjang. Yang kedua, pendeskripsian hasil eksplorasi etnomatematika pada rumah tua suku Batin Rantau Panjang. Rumusan masalah, bagaimanakah etnomatematika yang terdapat pada rumah tua suku Batin Rantau Panjang, dan tujuan penelitian mendeskripsikan etnomatematika yang terdapat pada rumah tua suku Batin Rantau Panjang. Nah, manfaatnya terdapat beberapa poin. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan nanti mampu memberikan pembelajaran atau informasi terbaru dalam dunia pendidikan, khususnya yaitu dalam pembelajaran matematika. Dan selanjutnya juga ada manfaat bagi guru. Nanti apabila setelah penelitian dilakukan oleh peneliti dan terbukti terdapat unsur-unsur atau praktik matematika yang tergandung dalam rumah tua tersebut, nah guru diharapkan mampu untuk menyampaikan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, manfaat bagi siswa. Hasil penelitian diharapkan mampu untuk mengubah pola pikir setiap siswa atau peserta didik dalam pandangannya terhadap matematika yang membosankan, matematika yang sulit, dan segala macam, dengan matematika yang menyenangkan dan mengasihkan. Karena kita bisa melihat sisi lain dari matematika itu sendiri, yaitu dalam aktivitas bermasyarakat atau dalam budaya tertentu. Contohnya yaitu pada rumah tua itu sendiri. Manfaat bagi peneliti diharapkan memberikan pengetahuan baru, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan juga untuk menambah pengalaman dalam kehidupan. Manfaat bagi masyarakat diharapkan masyarakat bisa selalu, dari hasil ini bisa selalu untuk lebih melestarikan budaya-budaya mereka.
Nah, yang kedua ada kajian teori, yaitu ada etnomatematika, geometri, rumah tuo rantau suku batin rantau panjang, dan penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu etnomatematika. Matematika dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya katakan tadi. Mereka saling berkaitan. Dalam kaitannya dengan budaya, matematika dikenal dengan istilah etnomatematika. Etnomatematika adalah cerminan konsep matematika yang tumbuh dan juga berkembang dalam suatu kebudayaan tertentu, menurut Rini, Samakin, dan Yusuf tahun 2018. Nah, etnomatematika pun juga dikatakan sebagai salah satu alternatif penghubung yang menjembatani antara pendidikan dan budaya, khususnya dalam pembelajaran matematika. Nah, menurut Bishop, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas dalam etnomatematika. Yang pertama ada aktivitas membilang atau counting, aktivitas mengukur, measuring, aktivitas menentukan lokasi, aktivitas merancang, aktivitas bermain, dan aktivitas menjelaskan. Nah, yang kedua ada geometri. Geometri merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu matematika yang sangat terkait dengan bentuk, ukuran, dan pemposisian. Geometri adalah membangun konsep yang dimulai dari mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar seperti segitiga, segi empat, lingkaran, dan segala macam. Geometri juga disebut sebagai alat komunikasi yang menggunakan rupa dan juga bangun. Nah, seorang arsitektur mengatakan bahwa geometri itu memiliki bentuk yang regular dan irregular, yang mempunyai unsur titik, bidang, ruang interior dan eksterior. Nah, dilihat dari sudut pandang matematika bahwa geometri memberikan suatu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, bahkan transformasi. Nah, menurut Irma dan Ika tahun 2020, ada beberapa alasan mengapa kita harus beberapa alasan yang harus kita ketahui dalam mempelajari geometri. Yang pertama, geometri dipandang mampu untuk membantu siswa dalam mengekspresikan dunianya. Yang kedua, dalam eksplorasi, geometri dipandang mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, geometri mempunyai peran yang sangat besar dalam bidang matematika. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari bahwa geometri dipandang cukup aktif. Dan yang terakhir, jika dilihat geometri seperti suatu teka-teki yang sangat menyenangkan untuk dipecahkan. Seperti yang dikatakan tadi bahwa geometri ini memisahkan gambar-gambar, artinya dalam satu gambar akan dipisahkan menjadi beberapa bentuk atau beberapa bagian. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai rumah tuo suku batin rantau panjang. Rumah tuo suku batin rantau panjang ini merupakan salah satu rumah adat atau rumah tradisional yang terletak di Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Rumah tua ini sudah berusia ratusan tahun. Meski begitu, rumah ini masih sangat bagus dan bangunannya pun masih kokoh. Masih sering digunakan untuk kegiatan atau acara adat setempat. Nah, pada saat ini pun rumah tuo seringkali menjadi salah satu objek penelitian oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang dari Kabupaten Merangin itu sendiri maupun di luar Kabupaten Merangin. Masyarakat yang mendiami pemukiman rumah tuo ini, mereka bersuku Melayu yang disebut dengan suku Batin. Suku Batin merupakan salah satu suku Melayu yang terdapat di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin. Terdapat kurang lebih 72.000 orang suku Batin yang menetap di pedalaman Sumatera Tengah bagian selatan. Nah, salah satunya yang ada di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin. Nah, dalam proses pembangunan rumah tua ini tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan berbulan-bulan. Mengapa begitu? Karena
Proses pencarian bahan-bahan yang digunakan itu sangat sulit, seperti pencarian kayu dan juga ijuk untuk atapnya. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maria Trisnasero Wondo dan kawan-kawan dengan judul Eksplorasi Etnomatematika Rumah Adat Suku Liu Kabupaten Ende Geometri pembelajaran geometri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksplorasi etnomatematika pada rumah adat suku Liu, Desa Wokili, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende ditinjau dari konsep matematika. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahmawati dan Melvi Muclian yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau, Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis eksplorasi etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau, Sumatera Barat agar diperoleh informasi dasar dalam pengembangan ilmu matematika terhadap pembelajaran matematika, terkhususnya pada bidang geometri. Nah, yang terakhir yaitu pada bab 3, metodologi penelitian. Penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif dipilih karena akan dijabarkan pendeskripsian proses observasi dalam bentuk kata-kata dan juga gambar. Sedangkan etnografi ini bertujuan untuk mengamati dan menguraikan suatu budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, teknik pengumpulan data ada 3 tahap, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dan teknik analisis data mengacu dari teknik pengumpulan data. Yang pertama, analisis data observasi. Yang kedua, analisis data wawancara yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada reduksi data yang mana kita akan menyeleksi data-data yang didapati pada lapangan untuk menyederhanakan data tersebut. Dan yang kedua yaitu penyajian data. Kita akan menyajikan data dan mengorganisasikan data, lalu menyusun data secara baik dan bermakna agar dapat ditarik kesimpulan. Dan penarikan kesimpulan artinya kita menyimpulkan dari seluruh apa yang didapatkan dalam proses penelitian itu sendiri. Dan dokumentasi yaitu pendeskripsian hasil dokumentasi yang terkait dengan unsur-unsur geometri. Artinya kita akan mencantumkan gambar-gambar yang terkait mengenai proses penelitian yang sedang berlangsung. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dari presentasi proposal saya pada kali ini. Saya mohon kritik dan saran dari Ibu dosen dan juga teman-teman semua untuk membangun proposal saya agar lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.